الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
bagi sadaya muslimin wal muslimat rehna netepan salat Idul Adha kirang langkung 5 menit deui tepatna 6:30. Begituna hayu urang mensegerakan diri mempersiapkan diri menuju masjid urang salat Idul Adha berjamaah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang selawat yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Amin. Alhamdulillah di kesempatan ini ada beberapa yang harus saya sampaikan atau kita sampaikan. Barangkali ada di antara kita yang sudah lupa bagaimana ikhtiar sholat Idul Adha. Oleh karenanya sesama manusia kewajiban kita adalah saling mengingatkan. Terutama sholat Id ini kita laksanakan sekali atau hari raya yang 2 kali kita lakukan dalam setahun. Adapun niatnya sholat Id ini, pertama tidak ada kewajiban untuk melepaskan niat, maka niat cukup diarti Allahu Akbar. Ketika kita takbir tersebut, kita hadirkan niat kita bahwa kita niat sholat Idul Adha. Adapun yang mau melepaskan niat, usolli sunnatal Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Nah, ini hanya sekadar lafaz. Padahal niat ada di hati, bukan untuk dilepaskan. Nah, setelah kita berniat, maka kita bertakbir. Allahu Akbar. Kita baca istighfar. Kemudian setelah takbir tersebut, kita tambah dengan takbir sebanyak 7 kali. Bukan termasuk takbir yang pertama. Setelah kita takbir yang pertama Allahu Akbar, baca istighfar, kabira walhamdulillah katsiran, ada banyak versi, Allahumma ma'in terserah. Nah, setelah itu maka jamaah atau makmum cukup mengikuti imam. Ketika imam takbir takbir tambahan di rakaat pertama 7 kali Allahu Akbar, kita harus berhenti sejenak. Tidak ada bacaan khusus ketika jeda di antara takbir yang tersebut. Dari para ulama kita mengajarkan kita bahwa kita diajarkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai takbir ke-7. Kemudian makmum dengan imam membaca surah Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya yang mudah-mudahan kita hafal. Kemudian rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali. Allahu Akbar kita selingi subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar sampai 5 kali. Kemudian ruku, sujud, salam, dan kita dengarkan khutbah. Mudah-mudahan ini dapat dipahami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sholat selesai. Itu mas. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini, di kesempatan yang baik ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu banyak nikmatnya, sehingga nikmat-nikmat tersebut ketika kita hitung, maka demi Allah tidak akan mungkin dan kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat tersebut. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesehatan, maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesempatan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Maka bisa jadi dengan nikmat tersebut Allah ingin kita menjadi pribadi, selalu ingin merubah diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Hari ini adalah hari di mana kaum muslimin merayakan hari raya Idul Adha terutama. Sebagian di antara saudara-saudara kita juga sudah melakukan sholat Idul Adha kemarin. Sebagian juga dilakukan pada hari ini. Oleh karenanya, kita yang masih hidup pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur pada hari ini, maka dengan kesempatan inilah kita merubah diri kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat-kalimat yang diucapkan oleh seluruh kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka ketika seorang yang beriman mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang menciptakan langit dan bumi segala isinya, yang memberikan hambanya rizki-rizki, sehingga orang yang beriman ketika mengatakan Allahu Akbar tidak akan takut dengan adanya, dengan bagaimana ketika dia diuji dengan kekurangan rizki. Allahu Akbar, Allah Al-Alim, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah mengetahui mana yang terbaik buat kita. Wa asa an taqrabu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka bisa jadi sesuatu yang kita tidak suka itu, bisa jadi menurut Allah itu adalah baik. Ketika kita mencintai sesuatu menurut manusia, padahal itu buruk baginya. Ketika kita tidak suka kepada sesuatu tentang keadaan misalnya, padahal itu baik bagi kita. Allah yang lebih tahu keadaan kita, maka ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu tidak takut akan kekurangan rezeki, tidak takut apapun yang melanda kepada dirinya. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan orang-orang yang beriman itu tidak bersedih. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, kemanakah iman kita ketika kita membaca ayat tersebut? Allah Subhanahu wa taala mengatakan semua yang ada di muka bumi ini, yang hidup di muka bumi ini, pasti sudah dijamin rezekinya. Allahu Akbar, Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan kita rezeki. Maka apapun yang kita dapatkan, berapapun rezeki yang kita dapatkan pada hari tersebut, pada hari ini, itulah rezeki yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Sebagai orang yang beriman, harusnya tidak mengeluh dengan rezeki yang didapatkan pada hari itu, yang kita dapatkan pada hari ini. Kita mengatakan diri kita beriman ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita, kemana keimanan kita pada saat itu? Kemana keimanan kita ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita? Ini yang menjadi pertanyaan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian cukup hanya mengatakan saya beriman kepada Allah sementara kalian tidak diuji?
maka demi Allah pasti selama kita masih hidup di dunia ini pasti kita diuji. Maka di sanalah dia letak keimanan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi kekasih Allah yang semua kaum muslimin tahu sejarahnya, bagaimana beliau diuji, bagaimana beliau diuji. Karena beliau mengaku diri bahwa beliau beriman kepada Allah. Sementara ketika ujian datang kepada beliau, beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kita yang sekarang, kemana kita pasrahkan ujian tersebut? Apakah kepada saudara kita? Atau apakah sanak atau kerabat-kerabat kita? Atau justru Allah lebih kita kesampingkan ketika kita mendapatkan ujian? Justru ketika kita mendapatkan ujian, Allah lah tempat pertama kita mengadu. Oleh karenanya di dalam Al-Quran selalu mengatakan ketika mendapatkan ujian, maka Sholat sebagai penolong. Sholat, kalau benar sholat kita, maka segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita akan sikapi dengan baik. Kita akan sikapi bagaimana Rasulullah menyikapi permasalahan-permasalahan. Hadirin yang salat ayat rahimahumullah. Orang yang menjadi kekasih Allah adalah ketika ia menginfakkan, ketika ia mengorbankan sesuatu yang paling ia cintai. Nabi Ibrahim, siapa yang paling dia cintai di kalangan manusia? Tentu anaknya. Maka Allah memuji beliau pada saat itu. Untuk mengorbankan anaknya. Karena didikan yang baik dari seorang ayah, ini akan menjadi pelajaran buat kita, dan ini akan menjadi hikmah, salah satu hikmah buat kita. Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya dengan baik dari balita, mendidik anak dengan baik sehingga anak merespon dengan baik juga ketika seorang ayah menyampaikan, "Nak, begini." Sesungguhnya apa kata-kata anaknya? Engkau akan mendapatiku sebagai hamba yang bersabar. Kalau itu perintah Allah, maka laksanakan. Tidak usah tetapi, tidak usah kamu kan sayang sama saya. Ketika itu perintah Allah, laksanakan. Itulah sebenarnya kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian, Nabi Ibrahim tahu itu ujian. Karena beliau mengaku beriman, maka pasrahkan kepada Allah, terutama dengan didikan yang baik kepada anaknya. Inilah yang menjadi pelajaran sebenarnya buat kita zaman sekarang ini. Kita menyuruh anak kita, "Nak, silahkan sholat," tapi kita tidak praktikkan kepada anak kita untuk sholat. "Nak, silahkan ke masjid," kamu harus ke masjid, tapi kita tidak pergi ke masjid. "Nak, kamu harus belajar," tapi kita tidak mempraktikkan kepada anak kita. Anak kita tidak pernah belajar kita untuk belajar. Apakah dengan alasan kita sudah tua, justru itu alasan kita untuk berhenti untuk belajar? Bukan. Maka belajarlah sampai mati, saya katakan. Belajar sampai mati sehingga anak bisa meniru apa yang kita lakukan. Maka ketika kita diuji oleh anak kita sekarang, ketika kita susah payah membesarkan dia, justru menjadi bumerang buat kita. Jangan sekali-kali pertama untuk menyalahkan anak, salahkan diri kita sebagai seorang ayah, sebagai kepala rumah tangga, salahkan diri kita sebagai istri, salahkan diri Anda yang sebagai istri. Jangan pertama menyalahkan anak, maka anak akan mengkopi apa yang kita lakukan. Treatment anak, didikan kita sebagai orang tua kepada anak itu refleksi bagi diri kita. Maka Nabi Ibrahim mendidik anaknya dengan baik. Apa yang pertama yang dididik kepada anaknya? Tauhid. Banyak di antara anak-anak sekarang tidak tahu tauhid. Siapa Allah? Iya Allah. Siapa Allah? Allah Akbar. Tahu enggak? Iya Allah Maha Besar. Itu hanya sekedar dihafal di otak. Orang kafir juga tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi. Mereka mengatakan Allah, kata mereka. Itu hanya sekedar di otak, tapi tidak di dada. Maka kalau itu di dada, maka dia akan praktekkan dalam kesehariannya. Inilah PR kita sekarang sebagai orang tua. Didik anak kita dengan baik, didik diri kita dengan baik, sehingga kita menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Maka saya katakan anak terkadang jadi ujian buat kita. Ada anak terkadang soleh kepada orang tuanya, harta itu jadi ujian dia. Harta terkadang dia bebas-bebas saja, tidak ada masalah tentang hartanya. Dia akan diuji oleh wanita seorang laki-laki akan diuji nanti. Maka kesimpulannya, selagi kita hidup di dunia pasti diuji.
Sekarang bagaimana solusinya? Itulah orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Untuk apa? Untuk memberikan solusi-solusi dari kehidupan kita. Sekali lagi, orang yang beriman la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang beriman itu tidak akan takut dan tidak akan bersedih. Apa sekarang contohnya? Ketika kita diuji dengan corona, banyak di antara kita pun termasuk orang-orang yang rajin ke masjid. Di sanalah kita diuji keimanan kita. Apakah kita takut karena corona ataukah kita takut belum punya bekal kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak kita takut kepada corona. Diuji saja sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala dengan corona. Takutnya luar biasa. Ketika kita diswab langsung positif. Langsung takutnya luar biasa. Kemana keimanan kita pada saat itu? La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Segala sesuatu yang terjadi di dunia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak perlu takut. Ketika kita ada ujian, tidak perlu khawatir. Salat, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah segala ujian yang diberikan kepada kita pasti akan diberikan solusinya juga kepada kita. Saya katakan, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian, kalau kita presentasikan 90% misalnya, maka pertolongan Allah pasti 90% juga. Tidak mungkin tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah karena diturunkan Al-Qur'an kepada kita sebagai pedoman hidup kita. Sekali lagi, kita sebagai orang tua ambil pelajaran bagaimana Nabi kita Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya dengan baik, mendidik istrinya dengan baik. Justru kesempatan inilah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita sebelum kita meninggal, sebelum kita mati. Kalau sudah mati hanya ada penyesalan belaka. Dulu kiranya di dunia saya mendidik istri saya dengan baik. Dulu di dunia saya mendidik anak saya dengan baik. Sehingga saya tidak akan yang sekarang ini di akhirat anak saya justru menjadi ujian buat saya. Allah saking sayangnya Allah kepada kita, Allah semakin sayangnya kepada Anda, kepada saya, masih memberikan kesempatan untuk kita. Pelaku maksiat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mendidik keluarganya dengan baik diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas dengan kesempatan tersebut, pertanyaannya, apakah Anda gunakan dengan baik atau apakah Anda ingin merubah keluarga Anda? Apakah Anda merubah didikan Anda terhadap anak-anak Anda? Itulah pertanyaannya. Maka tidak ada alasan nanti untuk mengadu kepada Allah, ya Allah, Engkau belum ajarkan kepada kami, ya Allah, Rasulmu belum mengajarkan kepada kami begini dan begini. Tidak ada alasan buat kita. Yang terjadi hanyalah penyesalan. Maka sebelum penyesalan tersebut, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikan kepada kita pada saat ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat rahimakumullah. Sebagai orang yang beriman di tempat yang mulia ini, hadirkan hati kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini. Barangkali bisa jadi ini adalah salat Anda yang terakhir. Kita tidak tahu, sebelum zuhur bisa jadi malakul maut mencabut nyawa kita. Bisa jadi 5 menit kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Bisa jadi besoknya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Oleh karenanya kesempatan ini, hadirkan hati kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Ingat dosa-dosa kita. Ingat apa yang kita lakukan dulunya. Tapi yang menjadi motivasi buat kita adalah Allah. Ketika seorang hamba dia bertaubat, Allah tidak akan melihat bagaimana ia lalunya. Bagaimanapun dosanya, sebesar apapun dosanya yang dulu yang dia lakukan, ketika ia mau bertaubat, maka Allah akan melihatnya pada saat itu. Maka sekarang kita hadirkan hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kami senantiasa menzalimi diri kami ya Allah, maka di kesempatannya ini ya Allah, Engkau berikan kami kesempatan, kami bertaubat ya Allah, kami bertaubat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa yang kami lakukan dulunya sampai sekarang ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kami takut ya Allah nanti ya Allah di akhirat kami diazab karena orang tua kami ya Allah. Ya Allah, mohon gabungkanlah kami. Ya Allah, mohon satukanlah kami nanti di akhirat dengan orang tua kami ya Allah, sebagaimana Engkau menyatukan kami di dunia ya Allah. Kami takut ya Allah dengan azab-Mu ya Allah, maka pada saat ini ya Allah kami mohon kepadamu, ampuni dosa-dosa kami, ampuni guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami sebagai kepala rumah tangga ya Allah, belum mampu mendidik istri dan anak-anak kami ya Allah, sebagaimana yang Engkau qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya Allah, Anda di antara saudara-saudara kami yang Engkau uji di sini ya Allah dengan sakit ya Allah, mohon Engkau angkat penyakitnya. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu benar dan berikanlah kami kekuatan untuk melakukannya ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah ya Allah, sehingga Engkau berikan kepada kami kekuatan untuk meninggalkannya ya Allah. Ya Allah, pada saat ini ya Allah kami bertaubat kepadamu ya Allah atas dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Mohon ya Allah, kami yakin ya Allah Engkau Al-Ghafur, Engkau Maha Pengampun ya Allah, maka ampuni dosa-dosa kami pada saat ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami sebagai kepala rumah tangga ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang meninggal di dunia maupun yang masih hidup di antara ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba yang senantiasa mencoba untuk menjauhi maksiat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi pribadi yang istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.